Good morning everybody, how are you today? Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Oke, perhatikan di sini ya. Kita akan membahas dalam teks bacaan, ayo membaca negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Perhatikan ya. Negara Brunei Darussalam itu dia menggunakan bahasa Melayu. Negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan yang menempati Pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Negara Brunei termasuk negara maju. Kemiripannya dengan negara Indonesia dalam hal makanan adalah makanan ketupat. Jadi contohnya di hari-hari Idul Fitri atau Lebaran atau hari besar pasti terdapat makanan ketupat. Itu kemiripan dengan negara Indonesia atau negara ASEAN lainnya ya. Oke, perhatikan. Ayo membaca. Jadi kita akan membaca teks Brunei Darussalam. Oke, nanti baca sendiri ya. Kita akan lihat dulu paragraf 1. Di teks bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Oke, paragraf pertama, Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Itu paragraf yang pertama. Selanjutnya, lihat ini. Paragraf kedua, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Jadi mereka itu mayoritas agama Islam dan Melayu. Oke, jadi di sini ada 2 paragraf. Seperti di pembelajaran sebelumnya, saya sudah jelaskan untuk mencari hal-hal penting dalam sebuah teks bacaan harus dibaca secara berulang-ulang dengan cermat dan teliti. Kalau belum bisa kita pahami, dibaca 1 kali, ulangi baca kedua kali sampai berulang-ulang sampai benar-benar paham. Sewaktu membaca teks, boleh ditandai hal-hal penting dalam bacaan tersebut tadi, supaya kita lebih mengingatkan lagi atau lebih paham lagi nanti sewaktu menuliskan hal-hal penting. Oke, setelah itu nanti dituliskan secara runtun, maksudnya secara teratur dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Oke, selanjutnya kita akan lihat negara yang kedua. Jadi negara yang kedua ini juga sama seperti saya katakan tadi, terdiri dari 2 paragraf. Brunei Darussalam juga tadi 2 paragraf, Malaysia juga 2 paragraf. Oke. Paragraf pertama, sebelumnya ya, sebelum masuk kita paragraf pertama, negara Malaysia juga mempunyai kemiripan dengan Indonesia. Kemiripan yang terutama adalah makanan khas mereka, ketupat. Itu diadakan sewaktu hari-hari besar, contohnya Idul Fitri atau Lebaran ya. Jadi di Malaysia ini masuk yang paragraf pertama ya. Patung Dewa Murangga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Oke, itu paragraf pertamanya ya. Paragraf kedua, perhatikan. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Oke, itu dia paragraf kedua. Jadi sama juga seperti paragraf pertama tadi, teks bacaan yang pertama Brunei Darussalam. Baca teks pertama, teks kedua secara berulang-ulang sampai benar-benar mengerti dan bisa dipahami. Kalau belum bisa paham, student di rumah tidak akan bisa mencari atau menuliskan hal-hal penting dalam teks bacaan. Jadi intinya baca sampai benar-benar mengerti, tandai hal-hal penting bisa dengan pulpen warna atau katakanlah dengan menandai per kalimat supaya lebih paham. Jadi biasanya hal-hal penting itu bisa terdapat di awal kalimat dan di akhir kalimat 1 paragraf tadi, per paragraf ya. Oke. Jadi selanjutnya, selain kita membaca berulang-ulang dapat memahami isi teks bacaan, juga dapat melatih kelancaran kita membaca sebuah teks. Jadi kalau sering-sering membaca teks, nanti lama-lama cara membacanya juga akan semakin baik dan kecepatan membacanya juga akan meningkat. Oke. Selanjutnya perhatikan di sini.
Ini masih lanjutan paragraf kedua ya. Oke, ini patung dewa yang ada di Malaysia tadi. Oke, selanjutnya inilah gambarnya tadi ya. Ini merupakan patung dewa. Selanjutnya patung dewa besar ya. Itu merupakan kebanggaan negara Malaysia. Oke, selanjutnya lihat di sini. Tuliskan hal-hal penting pada teks bacaan negara Brunei Darussalam. Itu ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, selanjutnya nomor 2, tuliskan hal-hal penting pada teks bacaan negara Malaysia. Itu juga ada 2 paragraf. Paragraf 1 dan paragraf 2. Oke, kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Kalau ada yang kurang paham, boleh dihubungi ke WA pribadi saya. Kalau sudah selesai dikerjakan, kirimkan tugasnya ke WA pribadi saya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pembelajaran bahasa Indonesia. See you again, student.